Shalom, salam damai sejahtera bagi kita semuanya. Pada hari ini kita mau belajar akan firman Tuhan tentang perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus, yaitu seekor unta lebih mudah katanya masuk dalam lubang jarum daripada seorang kaya masuk dalam kerajaan surga. Banyak orang menafsirkan hal ini secara kurang tepat. Ada orang berkata bahwa lubang jarum itu adalah satu pintu di Yerusalem, yang mana untuk melewati pintu itu maka orang yang akan melewatinya akan menundukkan diri supaya bisa lewat. Dan mereka menafsirkannya bahwa setiap orang yang akan masuk dalam kerajaan surga dia harus merendahkan diri. Tetapi ada juga orang yang menafsirkannya bahwa lubang jarum itu adalah satu celah yang menghubungkan satu daerah ke daerah lain, di mana setiap musafir atau setiap orang yang menaiki unta supaya bisa melewati celah itu, maka dia harus turun dari untanya dan untanya pun harus melepaskan semua beban-bebannya sehingga bisa lewat pada lubang jarum itu. Dan mereka menafsirkan bahwa orang yang akan masuk dalam kerajaan surga adalah orang yang melepaskan beban-beban mereka, dan beban-beban yang dimaksud di situ adalah dosa. Tetapi apabila kita belajar dengan baik, maka kita baca dalam perikop pada Matius pasal 19 ayat ke-16 bahwa yang dimaksud di sana sebenarnya bukan upaya manusia untuk boleh masuk dalam kerajaan surga, tetapi sesuatu yang anugerah Tuhanlah yang bisa masuk dalam kerajaan surga. Itu sebabnya pada ayat ke-16 itu orang kaya itu berbicara bagaimana atau apa yang harus saya perbuat supaya saya memperoleh hidup yang kekal. Nah, upaya manusia untuk memperoleh hidup yang kekal itu tidak mungkin dan tidak bisa. Maka analogi yang dibuat oleh Yesus, yaitu seekor unta katanya lebih mudah masuk dalam lubang jarum daripada seorang kaya masuk dalam kerajaan surga. Artinya sesuatu hal yang tidak mungkin. Itu sebabnya para murid bertanya dan agak terkejut, kalau begitu siapakah yang akan diselamatkan? Sehingga Yesus berkata, bagi manusia itu mustahil, tetapi bagi Tuhan tiada mustahil. Artinya adalah bahwa hal masuk dalam kerajaan surga bukan oleh karena perbuatan baik manusia, tetapi oleh karena anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan. Itu saja. Kalau perbuatan baik mustahil dan tidak akan bisa, tetapi anugerah Tuhan akan membuat manusia bisa masuk dalam kerajaan surga. Tuhan Yesus memberkati.